Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala anugerah-Mu. Semoga kami selalu menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kematian menjadi salah satu hal yang ditakutkan seluruh umat manusia. Bagi umat muslim, kematian tidak hanya soal akhir kehidupan, tetapi juga berakhirnya kesempatan mencari bekal pahala untuk di akhirat. Meskipun menakutkan, sebagian manusia memilih untuk tidak memikirkan atau mengingatnya. Manusia dalam golongan tersebut lebih mementingkan hasrat duniawi dan tidak ingin memikirkan apa yang berkaitan dengan kematian. Saudara-saudaraku, 4 manfaat besar dengan mengingat kematian. Yang pertama adalah mencegah dari kemaksiatan. Ulama berkata, mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan. Ini poin pertama dan manfaatnya sangatlah besar. Jadi, kalau saudara-saudara berusaha mengingat kematian, sering ziarah kubur, dan membaca keutamaan-keutamaannya, maka akan menjadi mencegah dari kemaksiatan. Dan kita jika hadir dalam majelis taklim untuk juga mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan abadi di akhirat. Sehingga dunia yang kita lalui dan bukan dijadikan target, semua untuk mencapai yang terbaik di akhirat sana. Yang kedua, melunakkan hati yang keras. Maksud hati yang keras ini adalah hati yang malas tidak pernah berpikir untuk memikirkan kematian. Ada orang subhanallah dalam keseharian tidak pernah lisannya mengatakan yang pertama Allahu Akbar, yang kedua subhanallah, yang ketiga astagfirullah, yang keempat la haula wala quwata illa billah, ataupun membaca satu ayat. Ada orang bukan cuma sehari, bahkan berhari-hari berlalu bangun tidur sampai tidur lagi semuanya urusan dunia. Ini adalah yang mengeraskan hati. Mereka lupa bahwa sewaktu-waktu maut akan datang padanya. Yang ketiga, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Biasanya orang kalau jauh dari zikrullah hatinya keras. Maka dia akan berbangga-bangga seperti itu, mobil saya, itu rumah saya, dan sebagainya. Penisbatan benda antara saya dan aku ini dihilangkan saja. Karena nanti kalau meninggal itu semua juga hilang. Tinggal hartanya saja. Yang keempat, menghilangkan rasa derita dalam musibah di dunia. Kalau orang sedang sakit, ada cobaan, oh iya dunia akan dilalui. Maka dengan mengingat mati jadi ringan semuanya. Saudara-saudaraku, dengan mempersiapkan diri dalam hal ini, bahwa kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak semua orang sadar dan banyak yang justru mengabaikannya. Sebuah riwayat dari Imam Qurtubi bahwa Nabi pernah berkata kepada malaikat maut, "Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu?" Pesan Nabi pada malaikat maut. Ia melanjutkan, malaikat memberikan jawaban bijak kepada Nabi. Malaikat maut telah mengirimkan delegasi atau tanda kepada manusia selama waktu hidup mereka masih cukup panjang. Aku bahkan punya banyak sekali tanda berupa macam-macam gangguan, penyakit, beban yang ada di kepala, dan berbagai hal yang menyedihkan. Dan berkurangnya pendengaran
juga penglihatan, jawab malaikat maut. Bagi kita yang melihat hal tersebut, maka sebaiknya mendatangi orang tersebut sebelum ajalnya tiba. Maka saat itulah tidak ada lagi peringatan maupun kesempatan dan malaikat berseru, "Bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu tanda dan peringatan? Aku adalah tanda terakhirmu. Tidak ada yang lain sesudahku dan aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi peringatan lain sesudahku." Jika hari itu tiba, malaikat akan berseru kepada mereka yang telah diberikan umur cukup panjang. Entah mereka menggunakan usia panjang tersebut untuk kebaikan dan beribadah, ataupun malah sebaliknya. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, "Hai orang-orang yang telah berumur lanjut, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal, selagi anggota tubuh kalian masih kuat perkasa." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, yang artinya, "Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolongnya." Dialog antara malaikat dan nabi terkesan berkutik pada tanda yang telah banyak diberikan kepada orang-orang dengan umur panjang sebelum maut menjemput. Kematian tidak kenal usia. Umumnya, kata ulama, umur yang berlalu pasti lebih panjang daripada umur yang akan datang. Karena umur yang akan datang masih tanda tanya, tidak tahu berapa lamanya. Namun sangat disayangkan, masih banyak manusia yang lalai dalam beribadah. Manusia seolah merasa bahwa usianya masih panjang dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri segala kesalahan dan dosa. Namun perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala belum tentu menetapkan seorang memiliki usia panjang. Untuk itulah, setiap umat muslim untuk berhenti lalai dalam melaksanakan kebaikan maupun ibadah. Maka jangan lalai, seorang mukmin dan mukminah harus cerdas dari perbuatan yang bermanfaat. Tidak ada gunanya lalai karena tidak ada waktu, kita sedang berpacu dengan waktu. Saudara-saudaraku, selagi kita diberi umur panjang, maka tetaplah beramal soleh dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah hamba seseorang yang ikhlas dan selalu bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan, dan jauhkanlah hati hamba dari rasa iri dan dengki. Demikian teman-temanku dan saudara-saudaraku, motivasi ini semoga manfaat dan menjadi kebaikan agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.